Hujan deras turun tanpa henti sejak pagi. Langit di atas gunung Haiwan berwarna kelabu pekat seperti selimut tebal yang menutup seluruh harapan. Jalan berliku di antara pepohonan basah kini berubah menjadi aliran air deras. Angin kencang menggoyang kabang-kabang menciptakan suara serak yang bergema ke seluruh lereng gunung. 3 truk bak terbuka dari bergerak perlahan di tanjakan. Di truk pertama Pak Hendra, pria berusia 52 tahun dengan wajah keras tapi mata penuh kelembutan menggenggam kemudi erat-erat. Ia sudah terbiasa menyetir di jalan pegunungan tapi malam itu berbeda. Cuaca buruk, kabut tebal dan kilat menyambar membuat siapapun bisa gentar. Jangan terlalu rapat satu sama lain, suara Suster Ana terdengar lewat isti yang basah karena embun. Anginnya makin kencang, hati-hati remnya. Pak Hendra menjawab pendek, siap suster, kita jalan pelan saja. Di truk kedua Dimas, sopir muda yang baru pertama ikut misi kemanusiaan, menggigil bukan hanya karena dingin. Ia belum pernah melintasi jalur Haiwan saat badai. Di sampingnya seorang ibu tua memeluk tas kecil berisi pakaian dan makanan kering. Di bak belakang beberapa relawan muda duduk rapat menunduk di bawah terpal biru agar tidak kehujanan. Truk ketiga dikemudikan Raka, pemuda 27 tahun, anak petani kopi dari Daklak. Sejak ibunya meninggal akibat banjir besar 2 tahun lalu, Raka tak pernah absen dalam setiap perjalanan bantuan. Di kursi sampingnya terletak sebuah patung Bunda Maria kecil yang diukir dari kayu kopi, hadiah dari paroki Daklak untuk saudara-saudara mereka di wilayah tengah yang sedang dilanda banjir. Raka jaga patungnya baik-baik, suara Pak Hendra terdengar lewat. Cti. Raka tersenyum tipis meski bibirnya gemetar karena dingin. Siap Pak, tidak akan jatuh. Suster Ana duduk di bangku belakang truk pertama menggenggam rosario kayu lusuh yang sudah menemaninya puluhan tahun. Ia pernah mengikuti banyak perjalanan seperti ini, tapi entah kenapa malam itu terasa berbeda. Sejak mereka berangkat ada perasaan ganjil menyelinap di dadanya seperti pertanda yang sulit dijelaskan. Hujan semakin deras. Jam di dashboard menunjukkan pukul 20.47. Cahaya lampu depan mobil terpantul di jalanan basah tapi segera lenyap ditelan kabut putih pekat. Jalanan sempit berkelok tajam seakan menempel di punggung gunung. Pak Hendra menggenggam setir lebih kuat. Dalam pikirannya terlintas kenangan pahit 5 tahun lalu di tikungan 8 jalur ini. Istrinya tewas akibat longsor saat mereka mengantarkan logistik. Sejak saat itu setiap melewati jalan ini dadanya seperti diremas. Suster, bagaimana keadaan di belakang, tanya Pak Hendra. Semua baik tapi dingin sekali, jawab Suster Ana lirih. Saya berdoa semoga kita sampai kota sebelum tengah malam. Petir menyambar cahaya putih menyilaukan menyapu kabin mobil. Suara krek keras terdengar, ban truk ketiga menggilas batu besar yang baru saja jatuh dari tebing. Raka mendesis pelan, sial, batu lagi. Truk ketiga tergungkang hebat. Terpal belakang berkibar-kibar diterpa angin. 2 relawan perempuan di bak belakang saling menggenggam tangan, bibir mereka bergerak cepat berdoa lirih dalam bahasa Indonesia. Pukul 20.56, saat konvoi mulai menanjak menuju tikungan K9, tikungan paling berbahaya, hujan turun semakin lebat, angin merong panjang seperti lolongan. Iti menggeluarkan suara berderak lalu senyap. Pak Hendra menekan tombol. Raka, Dimas dengar suara saya, tidak ada jawaban. Hanya suara hujan menghantam kaki mobil. Lampu belakang truk ketiga mulai berkedip tak stabil. Dalam spion Hendra melihat jelas kendaraan itu melayang sedikit ke sisi kanan mendekati jurang. Raka rem pelan-pelan, jangan ke kanan, Hendra berteriak ke HT. Roda truk ketiga tergelincir. Mobil berputar sedikit hanya beberapa senti dari tepi jurang gelap. Suara teriakan panik PK dari belakang. Saat itulah Suster Ana membuka pintu turun ke jalan licin yang diguyur hujan. Jas hujan putihnya menempel di tubuh, rambutnya terurai berantakan ditiup angin. Ia berlutut di pinggir jalan menengadah ke langit menggenggam rosario erat dan berdoa dalam bahasa Indonesia kuno, Santa Maria lindungi kami. Suara mesin merong hujan menghantam keras, lampu mobil berkedip-kedip. Raka menggenggam setir sampai buku jarinya memutih, matanya terbelalak. Semuanya terasa melambat. Dalam sepersekian detik cahaya dari truk depan menembus kabut membentuk lingkaran cahaya samar di atas atap truk ketiga. Bulu kuduk Hendra meremang. Tak ada satupun dari mereka yang menyadari inilah awal dari sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Dan di saat semua orang berjuang melawan badai, cahaya pertama itu telah muncul diam-diam. Hujan malam itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Suara angin terus merong dari punggung gunung Haiwan mengguncang pepohonan dan membuat terpal di bak belakang truk ketiga berkibar seperti layar kapal di tengah badai. Tikungan K9 akhirnya berhasil mereka lalui meski roda belakang truk Raka masih basah licin nyaris tergelincir. Semua orang menahan napas. Begitu mobil kembali lurus, beberapa relawan di bak belakang menunduk mencium salib kecil di dada mereka. Puji Tuhan, salah satu dari mereka berbisik. Pak Hendra menyalakan lampu hazard. Ia menurunkan kecepatan.
Kita harus pelan. Jalan berikutnya lebih kurang katanya lewat HD. Suara suster Ana terdengar pelan namun tenang baik Pak. Saya akan tetap berdoa. Tuhan tidak meninggalkan kita. Mereka mulai menuruni jalur panjang dan berliku. Kabut masih tebal. Cahaya lampu depan hanya mampu menembus beberapa meter di depan. Tikungan demi tikungan terasa seperti labirin tak berujung. Setiap kali mobil melewati satu tikungan tajam, suara gemuruh sungai di bawah lembah terdengar lebih dekat, seakan siap menelan siapapun yang terjatuh. Di truk ketiga Raka menarik napas panjang. Tangannya masih gemetar karena insiden tadi. Ia menatap patung Bunda Maria kecil di kursi samping. Patung itu basah kuyup tapi wajahnya memantulkan sedikit cahaya lampu dashboard. Entah kenapa Raka merasa tenang hanya dengan melihat patung itu. Dari Eci terdengar suara Pak Hendra. Raka, kamu baik-baik saja? Raka menjawab singkat, saya baik Pak, meski jantung masih deg-degan. Suster Ana ikut menyela, jangan takut Raka. Cahaya Tuhan menyertai. Raka tersenyum samar. Kata-kata itu terdengar sederhana tapi malam itu di tengah kabut dan hujan kalimat itu terasa seperti pelindung tak kasat mata. Sekitar pukul 21.20 lampu depan truk pertama tiba-tiba redup. Panel indikator menunjukkan arus listrik menurun. Pak Hendra mencoba menyalakan lampu jauh namun tidak menyala. Ia menggumpat pelan. Aduh, akinya. Suster Ana menoleh ke depan cemas. Kenapa Pak lampu mulai padam? Aki mungkin kena air, jawab Hendra pendek. Dimas di truk kedua menyadari perubahan cahaya di depan mereka. Ia segera memperlambat laju kendaraan. Pak Hendra, lampu depan lemah. Perlu berhenti. Hendra berpikir cepat. Jalan ini sempit. Jika mereka berhenti di tengah akan terlalu berbahaya. Tidak. Kita lanjut pelan. Jangan panik. Yang aneh, meski lampu depan hampir padam, mereka tetap bisa melihat jalur dengan jelas. Kabut yang semula tebal mendadak seperti terbuka sedikit di depan truk pertama, cukup lebar untuk melihat jalan beberapa meter ke depan. Cahaya samar seperti sinar bulan menyorot jalan padahal langit tertutup awan hitam. Raka yang menyaksikan dari belakang bergidik. Pak, kalian melihat cahaya itu? Cahaya apa, tanya Dimas. Di depan seperti lampu tapi bukan lampu. Kabutnya terbuka. Suara Raka terdengar tegang tapi juga kagum. Suster Ana melirik ke depan. Tatapannya memberu beberapa detik. Ia tahu betul tidak ada lampu jalan di jalur ini. Tidak ada sinar dari luar, tapi jalan benar-benar terlihat terang samar seperti ada sumber cahaya yang tak kasat mata. Angin semakin kencang. Truk terus melaju pelan tapi stabil. Setiap tikungan terasa berat tapi anehnya ban mobil seakan mendapat daya sengkeram tambahan. Tidak ada selip, tidak ada roda yang tergelincir lagi. Salah satu relawan muda di bak belakang truk kedua menepuk bahu temannya. Tadi aku dengar seperti suara lonceng. Temannya menyipitkan mata menahan napas. Aku juga, tapi tidak mungkin, di sini tidak ada gereja. Suara itu terdengar lagi samar, ting-ting-ting, seperti suara lonceng kecil ditiup angin dari jauh. Suara itu menembus badai menenangkan tapi juga membuat jantung berdegup cepat. Raka melirik ke langit. Ia tidak melihat apa-apa, hanya hujan deras dan kabut. Tapi suara itu nyata. Pak, aku dengar suara lonceng, kata Raka lewat HD. Pak Hendra tidak langsung menjawab. Dalam hati ia juga mendengar hal yang sama. Tapi ia bukan orang yang mudah percaya pada hal-hal mistik. Fokus ke jalan saja, Raka, jawabnya pendek. Suster Ana meletakkan tangannya di dada menggenggam salib kecil. Air matanya nyaris menetes. Ia mengenali suara itu. Suara lonceng kecil persis seperti yang sering terdengar saat misa malam Natal di paroki kecil tempat ia tumbuh. Bunda Maria, ia berbisik. Sekitar pukul 21.37 mereka sampai di jembatan kecil tua, salah satu titik paling berbahaya di jalur Haiwan. Air hujan mengalir deras di bawahnya, suara arus sungai seperti auman. Jembatan itu sempit, hanya cukup dilalui satu kendaraan dalam satu waktu. Pak Hendra memperlambat laju. Truk pertama membuka kaki sedikit untuk memastikan posisi roda. Semua pelan-pelan. Jembatan licin, katanya lewat HD. Saat truk pertama melaju setengah jembatan, roda kanan depan sedikit meleset. Bunyi besi bergemerincing terdengar nyaring. Hendra menahan napas, menahan setir kuat-kuat. Ya Tuhan, gumamnya. Tiba-tiba sebuah kilatan cahaya samar turun dari langit. Kabut bukan seperti kilat melainkan cahaya putih lembut seolah menyelimuti badan truk pertama. Roda mobil yang tadi tergelincir perlahan kembali ke posisi semula seolah ada tangan tak terlihat yang menopangnya. Pak, itu Dimas di truk kedua berseru. Apa itu barusan? Raka membelalak. Suster Ana menutup mulutnya, suaranya bergetar, Tuhan tolong kami. Dalam 30 detik berikutnya seluruh konvoi berhasil melewati jembatan sempit itu tanpa insiden. Semua orang saling menatap dalam diam, napas mereka masih berat. Tak seorang pun bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Perjalanan masih panjang. Mereka terus menuruni gunung mengikuti jalan kecil yang melingkar. Kabut mulai menipis sedikit tapi angin dingin dan hujan belum juga berhenti.
Setiap kali mereka melintasi tikungan tajam, suara lonceng itu terdengar lagi tenang pelan tapi pasti. Seolah ada sesuatu yang berjalan di depan mereka. Seperti ada yang menuntun, kata salah satu relawan perempuan. Bukan seperti, sahut Raka pelan. Aku rasa memang ada. Di bak belakang beberapa relawan mulai berdoa dalam hati. Meskipun tak ada yang mengatakannya keras-keras, semua merasakan suasana yang sama. Ada sesuatu yang tidak biasa malam itu. Sesuatu yang melindungi mereka. Ketika jam menunjukkan pukul 22.05, hujan tiba-tiba mereda sedikit. Kabut menipis seperti tirai terbuka pelan. Dari kejauhan cahaya kota kecil di lembah mulai terlihat redup seperti bintang jauh. Suasana di dalam konvoi berubah, rasa panik tadi berganti dengan kelegaan yang pelan-pelan tumbuh. Raka menatap patung Bunda Maria yang kini menggering sebagian. Ia menarik napas panjang. Terima kasih, bisiknya lirih. Pak Hendra meski bukan orang yang sangat religius merasakan sesuatu yang tak dapat ia jelaskan. Sejak lampu depan padam, sejak kabut terbuka, sejak jembatan licin itu terlalu banyak kebetulan yang terasa seperti bukan kebetulan. Suster Ana menggenggam rosarionya erat-erat. Dalam hatinya ia tahu malam ini bukan sekadar perjalanan logistik biasa. Tuhan tidak meninggalkan kita, gumamnya sambil menatap ke depan. Namun tepat saat semua mulai merasa lega, sebuah cahaya kuat lebih terang dari sebelumnya tiba-tiba muncul di atas langit gelap Gunung Haiwan. Cahaya itu bukan petir. Warnanya putih kebiruan lembut tapi menyilaukan, seperti berasal dari sesuatu yang bergerak perlahan di udara. Seluruh konvoi otomatis melambat. Beberapa relawan menatap ke atas, mulut mereka terbuka tanpa suara. Suster Ana berlutut di kursinya, air mata menetes tanpa sadar. Pak, apa itu? Suara Dimas bergetar. Pak Hendra tak menjawab. Matanya terpaku pada cahaya itu. Dalam sekejap semua suara badai terasa mengecil. Yang terdengar hanya detak jantung sendiri. Raka memegang patung Bunda Maria di sampingnya. Cahaya dari langit itu memantul pada patung membuat wajah kecil itu bersinar lembut. Dan di dalam hati semua orang sesuatu berubah. Mereka belum tahu itulah tanda pertama dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar perjalanan malam badai. Langit malam di atas Gunung Haiwan seperti sebuah tirai hitam pekat yang tak berujung. Hujan masih turun deras tapi intensitasnya sedikit berkurang. Angin masih berhembus kencang menggibaskan ranting-ranting dan terpal biru di bak truk. Suara mesin 3 truk yang beriringan terdengar berat namun stabil, seolah mereka semua sedang bergerak dalam satu napas yang sama. Pak Hendra menyipitkan mata. Cahaya putih kebiruan yang tadi muncul di langit belum menghilang. Ia melayang perlahan tepat di atas jalur berliku. Kadang redup, kadang terang seperti denyut jantung. Setiap kali cahaya itu menyala, kabut di sekitar jalan menipis sedikit, memberi mereka jarak pandang yang tak pernah ada sebelumnya. Pak, kamu lihat itu juga kan? Suara Dimas terdengar serak dari HD. Pak Hendra menarik napas panjang. Iya, aku lihat. Suara Raka menyusul pelan tapi tegang. Cahaya itu tepat di atas mobilku. Suster Anna menundukkan kepala. Bibirnya bergetar saat melafalkan doa salam Maria. Di antara suara mesin dan deru hujan, suara doanya terdengar lirih namun jelas seperti ritme tenang yang menembus badai. Pukul 22.19. Cahaya itu perlahan bergerak turun, tidak cepat, tidak mendadak, melainkan seperti sesuatu yang memiliki maksud tertentu. Dari posisi Suster Ana di truk pertama, ia bisa melihat dengan jelas cahaya itu kini berada tepat di atas atap truk ketiga kendaraan yang dikendarai oleh Raka. Sekeliling mereka tiba-tiba menjadi jauh lebih terang meski lampu depan truk pertama sudah lama redup. Dimas yang ada di tengah konvoi menurunkan kakak jendela. Hujan menerpa wajahnya tapi ia tidak peduli. Pak, itu bukan petir, Hendra menjawab pendek. Aku tahu. Cahaya itu tidak menyilaukan mata. Warnanya putih keemasan di pinggir, kebiruan di tengah. Ia berdenyut pelan seperti napas. Tak ada suara mesin, tak ada suara kilat, hanya cahaya yang melayang pelan mengikuti laju konvoi. Di dalam kabin truk ketiga, Raka menatap langit lewat kaca depan. Tangannya masih di atas kemudi tapi matanya terpaku pada cahaya di atas kap mobil. Ia merasakan sesuatu yang aneh, bukan ketakutan tapi ketenangan yang tak pernah ia alami sebelumnya. Angin seolah berhenti, suara hujan seakan jauh. Bunda Maria, bisiknya lirih. Patung kecil Bunda Maria di kursi samping bersinar lembut karena pantulan cahaya itu. Air menetes dari wajah patung membentuk aliran tipis ke dashboard. Namun anehnya tetesan itu tidak terasa dingin melainkan hangat. Raka menyentuhnya dengan ujung jari dan matanya membesar. Air itu hangat seperti tangan manusia. Truk pertama dan kedua mengikuti perlahan dari belakang. Semua mata kini terpaku pada satu titik, cahaya di atas atap truk ketiga. Badai yang tadinya menderu kini terasa seperti berjarak. Suara lonceng kecil kembali terdengar, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Ting ting ting, suara itu terpantul di dinding-dinding batu gunung menggalon seperti paduan suara dari tempat yang jauh. Suster Ana berlutut di jok depan menggenggam rosario dengan kedua tangan. Air mata mengalir di pipinya tanpa ia sadari. Ave Maria penuh rahmat. Pak Hendra menatap dari kakak spion tengah.
Untuk sesaat ia lupa bahwa dirinya sedang menyetir. Hatinya terasa hangat seperti sesuatu di dalam dirinya yang telah lama beku mulai mencair perlahan. Cahaya itu semakin terang. Jalan yang tadinya licin oleh air hujan kini tampak kering perlahan. Bukan kering sepenuhnya tapi cukup untuk membuat ban mobil mensengkeram kuat. Semua tikungan tajam yang biasanya menjadi mimpi buruk bagi sopir malam berubah menjadi jalur lurus yang terang. Truk tidak lagi terguncang bahkan saat melewati batu-batu kecil yang berserakan di jalan. "Pak ini gila," kata Dimas dengan suara bergetar. "Ban mobilku tidak selip sama sekali." Hendra tidak menjawab. Ya tahu Dimas benar. Mereka semua merasakannya. Mobil-mobil itu melungkur dengan stabil seolah ada tangan raksasa tak terlihat yang menuntun setiap gerakan mereka. Salah satu relawan perempuan di bak truk kedua menggenggam salib kecil di lehernya. "Aku tidak tahu ini apa," katanya pelan tapi rasanya seperti ada yang melindungi. Yang lain mengangguk mata mereka berkaca-kaca. Pukul 22.33. Mereka sampai di salah satu tikungan tersulit. Tikungan K14 terkenal di kalangan sopir karena sering memakan korban kecelakaan saat hujan deras. Jalur menurun kuram tanah di sisi kanan mudah longsor dan di kiri jurang gelap mengganggu. Dimas menggertakkan gigi. Kalau ini lolos itu benar-benar keajaiban. Pak Hendra menurunkan kecepatan, matanya fokus ke tikungan tajam itu. Ia sudah kehilangan istrinya di jalan ini. Kenangan itu membuat napasnya berat. Tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Saat truk pertama masuk ke tikungan, cahaya di atas truk ketiga semakin terang. Kabut tersingkap sempurna. Dari atas langit turun semacam pancaran sinar berbentuk lingkaran, bukan fokus pada satu mobil melainkan melingkupi seluruh konvoi. Ban mobil mensengkeram jalan seolah aspal itu kering. Tidak ada getaran, tidak ada goyangan. Mereka melaju melewati tikungan itu seperti menembus ruang tenang. "Ya Tuhan," gumam Pak Hendra. Ia menoleh sebentar ke kursi penumpang tempat Suster Ana duduk. Mata suster itu berkakak-kakak, Rosario tergenggam erat. "Ini mukjizat," katanya lirih. Hendra tidak menjawab. Tapi di dalam dirinya sesuatu retak pelan dinding tebal yang selama ini ia bangun sejak kematian istrinya. Ia bukan orang religius, bahkan cenderung sinis terhadap iman. Tapi malam itu di atas tikungan yang sama tempat hidupnya hancur, ia merasakan sesuatu yang tidak sendiri. Di truk ketiga air mata mulai mengalir di wajah Raka. Ia tidak tahu kenapa tapi semua perasaan sakit, kehilangan dan kesepian selama 2 tahun terakhir seperti terbuka lebar. Seolah cahaya itu menyentuh sesuatu di dalam hatinya yang paling dalam. Suaranya peka. "Ma, aku tahu ibu dengar aku." Tangannya gemetar memegang kemudi. Tapi mobil tetap melaju stabil. Bukan karena keahliannya tapi karena ada sesuatu yang menuntunnya. Suara lonceng kini terdengar seperti paduan suara lembut. Hujan di luar tetap turun tapi setiap tetes terasa pelan dan jauh. Jalan di depan semakin terang bukan dari lampu melainkan dari cahaya itu sendiri. Pukul 22.47 mereka keluar dari zona tikungan terakhir. Dari ketinggian kota kecil di lembah terlihat seperti hamparan bintang kecil. Angin malam berhembus lembut. Sekan badai menggala hanya untuk membiarkan mereka lewat. Cahaya di atas truk ketiga mulai naik perlahan, makin tinggi, makin redup. Dalam beberapa detik ia menghilang sepenuhnya ke dalam langit yang basah. Tapi bekas kehadirannya masih terasa jelas. Udara menjadi hangat, jalanan tidak lagi licin dan hati setiap orang dalam konvoi bergetar dengan rasa damai yang tak bisa dijelaskan. Suster Ana terisak. "Tuhan terima kasih." Pak Hendra merima setir erat-erat. Air mata menggenang di matanya, tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun itu bukan air mata kehilangan melainkan air mata harapan. Raka menghentikan mobil pelan ketika jalan mulai landai. Ia menyentuh patung Bunda Maria di sampingnya. Patung itu basah tapi hangat seperti ada kehidupan kecil di dalamnya. "Pak Hendra," suara Dimas pelan lewat. "Eci, apa barusan benar-benar terjadi?" Hendra menarik napas panjang menatap jalanan kosong di depan. Ia katanya dengan suara serak. "Kita baru saja diselamatkan." "Siapa?" tanya Dimas lirih. Hendra menoleh sebentar ke langit gelap di atas gunung. Senyumnya samar. "Bukan siapa tapi sesuatu yang lebih besar dari kita." Di bak belakang truk beberapa relawan menangis dalam diam. Ada yang berdoa, ada yang memeluk salib kecil di dada, ada yang hanya menatap langit dengan mata basah. Tak ada yang bicara keras-keras. Semua tahu malam itu mereka menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Dan entah siapa yang pertama menggugap suara lirih itu menyebar dari satu orang ke orang lain. "Terang itu menyelamatkan kita." Hujan perlahan mereda ketika konvoi 3 truk itu akhirnya keluar dari jalur paling berbahaya di Gunung Haiwan. Angin masih dingin tapi tidak lagi menggila seperti beberapa jam sebelumnya. Kabut tebal mulai terurai membuka pemandangan lembah gelap yang diterangi lampu-lampu kota kecil di kejauhan. Di dalam kabin truk pertama, Pak Hendra menatap lurus ke depan, jantungnya masih berdetak kencang. Meski badai sudah jauh di belakang mereka, bayangan tentang cahaya putih kebiruan yang melayang di atas truk ketiga belum hilang dari pikirannya. Ia bukan orang yang mudah percaya pada hal gaib, tetapi apa yang baru saja terjadi malam itu terlalu jelas untuk dianggap kebetulan.
Pak kita benar-benar lolos, suara Dimas terdengar lirih dari HT. Hendra menarik napas dalam. Iya Dem, kita lolos, suara Suster Ana menyusul pelan tapi bergetar. Bukan hanya lolos, kita diselamatkan. Pukul 23.10 konvoi berhenti di halaman kecil Gereja Santo Yosef, sebuah gereja tua di pinggiran kota huruf kapital di awal. Bangunan itu sederhana, terbuat dari kayu dan semen dengan salib logam di atas atap. Lentera-lentera gantung di serambi berayun tertiup angin sisa badai. Aroma tanah basah dan lilin terbakar bercampur menjadi satu, menciptakan suasana hening yang anehnya menenangkan. Relawan turun satu persatu dari bak truk. Beberapa dari mereka langsung berlutut di tanah mencium salib kecil di dada. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada teriakan lega, hanya tangis pelan yang pekak di tengah udara malam. Terima kasih Tuhan, salah satu relawan perempuan berbisik sambil menutup wajahnya. Suster Ana berjalan mendekati truk ketiga. Patung Bunda Maria kecil dari kayu kopi masih berada di kursi depan, basah tapi utuh. Tak ada goresan, tak ada patahan meski mobil itu melewati jalur maut. Ia meraih patung itu dengan kedua tangan, menempelkannya ke dada. Mata Suster Ana basah tapi senyumnya lembut. Ini bukan kebetulan. Di sisi lain, Raka masih duduk di kursi sopir. Tangannya menggenggam kemudi seolah tak ingin melepaskannya. Seluruh tubuhnya masih terasa gemetar, tapi bukan karena dingin melainkan karena perasaan yang tak bisa dijelaskan. Saat cahaya melayang di atas truknya, ia merasakan sesuatu yang seolah menyentuh jiwanya. Rasa hening, damai dan hangat. Raka, suara Pak Hendra membiarkan lamunannya. Raka menoleh pelan. Pak Hendra berdiri di samping pintu, wajahnya kelelahan tapi matanya tenang. Turun, kau butuh istirahat. Raka membuka pintu, melangkah pelan ke tanah basah. Begitu kakinya menjejak tanah, ia menenggada ke langit. Awan gelap masih ada tapi cahaya samar rembulan mulai menembusnya. Ia menarik napas panjang dan membiarkan air hujan terakhir membasuh wajahnya. Sementara itu Dimas yang selalu membawa kamera kecil di dashboard mobilnya tiba-tiba teringat sesuatu. Ia berlari kecil ke dalam kabin truk kedua, menyalakan layar kecil di kamera perekam. Kamera itu menyala otomatis setiap kali mobil hidup dan malam ini seperti biasa seluruh perjalanan terekam. Teman-teman lihat ini, serunya. Semua mendekat. Di layar kecil itu muncul rekaman dari pukul 22.00. Gambar jalan kabut, hujan, suara mesin dan cahaya. Bukan hanya titik putih samar tapi sebuah pangkalan cahaya bulat yang melayang di atas truk ketiga mengikuti laju kendaraan dengan kecepatan stabil. Ya Tuhan, salah satu relawan berbisik. Ini nyata, kata Dimas, suaranya bergetar. Suster Ana menutup mulutnya, air matanya mengalir. Kita tidak gila, kita semua melihatnya dan kamera ini juga. Raka terpaku, ia menyentuh layar kecil itu seolah ingin memastikan itu bukan mimpi. Suara lonceng kecil samar juga terdengar dalam rekaman, jelas bersih, tidak teredam oleh suara hujan. Berulang beberapa kali. Kabar itu segera menyebar di antara para relawan. Dalam beberapa menit semua orang di halaman gereja sudah berkerumun mengelilingi layar kecil Dimas. Ada yang menangis, ada yang berdoa, ada yang hanya terdiam dengan wajah pucat dan mata basah. Pak Hendra melangkah mundur beberapa langkah. Ia bersandar ke dinding kayu gereja dan memejamkan mata. Selama bertahun-tahun ia hidup dengan luka kehilangan istrinya di tikungan yang sama tempat cahaya itu muncul malam ini. Ia selalu menyalahkan jalanan itu, menyalahkan hujan, menyalahkan takdir. Tapi malam ini di tempat yang sama takdir siakan memeluknya. Kalau istriku masih hidup, gumamnya pelan, aku yakin dia akan percaya bahwa ini bukan kebetulan. Pukul 23.35, suara lonceng kecil dari menara gereja berbunyi pelan menandakan doa malam. Suster Ana membawa patung Bunda Maria masuk ke dalam gereja kecil. Ia meletakkannya di atas altar kayu sederhana yang dihiasi lilin dan kain putih. Semua relawan ikut masuk, basah kuyup tapi hati mereka hangat. Lampu lilin di dalam gereja bergetar kecil karena angin. Di tengah keheningan itu suara doa menggalon. Tak ada liturgi resmi, tak ada imam, hanya doa spontan penuh syukur. Suara isak tangis bercampur dengan suara doa lirih menciptakan suasana sakral. Bunda Maria, terima kasih karena engkau menuntun kami, bisik Suster Ana. Terima kasih karena kami masih hidup, sambung Raka. Terima kasih karena kau menyalakan cahaya di tengah badai, ujar salah satu relawan. Sementara itu Dimas kembali melihat rekaman, kali ini lebih teliti. Ia memperbesar bagian ketika truk melintasi tikungan K14, tikungan maut. Dalam rekaman tampak jelas cahaya putih kebiruan menebar luas seperti menyelimuti seluruh konvoi. Bahkan ketika roda truk depan hampir terpeleset, terlihat percikan kecil di tanah seperti kilatan lembut, lalu mobil kembali stabil. Lihat ini titiknya, kata Dimas pelan sambil menunjuk layar. Seolah ada sesuatu yang menahan, tambah Raka dengan mata melebar. Bulu kuduk semua orang berdiri. Mereka semua tahu tak ada kekuatan manusia yang bisa melakukan hal seperti itu di tengah badai dan jalan sempit.
Kabar tentang rekaman itu akhirnya sampai ke pastor paroki yang tinggal di pastoran kecil di belakang gereja. Pastor Yohanes, pria tua dengan rambut putih dan suara tenang, datang ke aula gereja sambil mengenakan jubah abu-abu. Ia melihat wajah-wajah muda yang masih basah air hujan dan mata mereka yang berkilat campuran antara kelelahan dan keajaiban. "Ada apa?" tanya Pastor Yohanes. Suster Ana menyerahkan kamera kecil itu kepadanya. "Bapak Pastor, Anda harus melihat ini." Pastor Yohanes menyaksikan rekaman itu dengan alis berkerut. Ia tidak berkata apapun selama beberapa menit. Cahaya dalam rekaman itu terlihat jelas. Terlalu terang untuk menjadi pantulan lampu, terlalu stabil untuk menjadi kebetulan kuaka. Setelah rekaman selesai, ia menarik napas panjang. "Apapun ini," katanya pelan, "Tuhan telah menunjukkan sesuatu malam ini." Pukul 00.05 dini hari. Hujan benar-benar berhenti. Langit mulai terbuka menampakkan bulan setengah dan bintang-bintang samar. Di halaman gereja, relawan duduk melingkar di tanah basah. Mereka tak membicarakan hal-hal teknis, hanya saling diam membiarkan perasaan itu mengalir. Raka duduk di samping Suster Ana. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. "Suster, apakah ini benar-benar mukjizat?" Suster Ana menatap langit. Mukjizat tidak selalu datang dengan suara keras Raka. Kadang ia hanya datang dalam bentuk cahaya kecil di tengah gelap. Raka terdiam. Dalam hatinya ada sesuatu yang berubah. Luka lama karena kehilangan ibunya tidak lenyap, tapi malam itu luka itu tidak lagi terasa berat. Sebelum semua masuk ke ruang istirahat, Pastor Yohanes berdiri di depan mereka dan berkata, "Malam ini kalian menyaksikan sesuatu yang tidak semua orang punya kesempatan untuk lihat. Tapi ingatlah, mukjizat bukan untuk disimpan sendiri. Cahaya itu muncul bukan hanya untuk kalian, tapi untuk diwartakan, untuk mengingatkan bahwa harapan tidak mati di tengah badai." Kalimat itu menggema di antara mereka. Mata Raka berkakak-kakak. Pak Hendra menunduk menggenggam topinya erat. Dimas menatap kamera kecilnya seakan memegang sesuatu yang jauh lebih berat dari sekadar film video. Di luar gereja, suara air yang menetes dari atap bergema pelan. Udara malam kini hangat dan tenang. Dan entah siapa yang pertama berbisik di antara mereka, kalimat itu terulang lagi, "Cahaya itu menyelamatkan kita." Keesokan paginya, langit huruf kapital di awal terlihat sangat berbeda dari malam sebelumnya. Kabut tipis menggantung di antara pegunungan, tapi matahari pagi mulai menembus perlahan, menciptakan semburat kemasan di atas atap gereja kecil Santo Yosef. Udara segar bercampur dengan aroma tanah basah dan suara burung dari hutan lereng gunung mulai terdengar lagi. Di halaman gereja, beberapa relawan duduk melingkar menyeduh kopi hangat dari termos yang mereka bawa dari. Meski kelelahan masih memberas, mata mereka memancarkan ketenangan yang belum pernah ada sebelumnya. Malam tadi bukan hanya perjalanan melelahkan, itu adalah malam yang mengubah segalanya. Rasanya seperti mimpi, kata Dimas pelan meniup uap dari cangkir kopinya. Raka yang duduk di sampingnya tersenyum samar. "Kalau mimpi, aku tidak ingin bangun." Di dalam gereja, Pastor Yohanes dan Suster Ana duduk berhadapan dengan kamera kecil Dimas di atas meja kayu panjang. Mereka sudah menonton ulang rekaman itu beberapa kali. Cahaya dalam video bukan ilusi. Terlalu terang, terlalu stabil, terlalu sinkron dengan perjalanan malam tadi. "Kalau ini disebarkan," ujar Pastor Yohanes dengan suara berat, "akan banyak orang yang tidak percaya." Ya, jawab Suster Ana, "tapi akan lebih banyak lagi yang butuh harapan." Pastor Yohanes menghela napas pelan. Dunia sekarang penuh skeptisisme. Orang lebih cepat percaya pada bencana daripada mukjizat. Tapi cahaya itu bukan kebetulan. Suster Ana mengangguk, jemarinya menggenggam rosario. Tuhan tidak perlu pembuktian, tapi kadang ia mengizinkan dunia melihat. Sementara mereka berbincang tanpa mereka sadari, video itu sudah menyebar. Salah satu relawan muda penuh semangat dan tanpa berpikir panjang telah mengunggah potongan video berdurasi 1 menit ke media sosial dari ponselnya. Dalam video itu terlihat jelas truk ketiga yang dikelilingi cahaya putih kebiruan, kabut yang terbelah, dan suara lonceng kecil yang terdengar jelas. Dalam waktu 3 jam video itu mencapai ribuan tayangan. Komentar mengalir deras, "Ini hoax. Cahaya refleksi drone. Aku menangis lihat ini. Ini tanda Tuhan. Bukti bahwa keajaiban masih ada." Pukul 09.00 halaman gereja mulai ramai. Warga desa sekitar mendengar kabar tentang cahaya di atas gunung dari video yang beredar. Beberapa orang datang hanya untuk memastikan kebenaran cerita. Ada petani, nelayan, ibu rumah tangga, bahkan beberapa wartawan lokal yang mendengar berita itu dari grup daring. "Benarkah cahaya itu muncul di atas truk?" tanya seorang ibu parubaya kepada relawan. "Benar, Bu," jawab salah satu relawan muda dengan mata berbinar. "Kami semua melihatnya." Ibu itu menunduk menyeka air mata. "Suamiku meninggal di jalur itu tahun lalu. Kalau cahaya itu muncul lebih awal," suaranya serak. Seorang relawan memeluknya pelan. Sementara itu wartawan lokal menyiapkan kamera dan mikrofon kecil mendekati Pak Hendra.
Apakah benar Anda sopir truk pertama? Hendra mengangguk, matanya masih menyimpan sisa kejutan. Bisakah Anda ceritakan apa yang Anda lihat malam itu? Hendra terdiam beberapa detik. Ia menarik napas dalam. Saya sudah puluhan kali melewati jalur Haiwan. Saya tahu betul setiap tikungannya. Tapi malam itu bukan seperti malam biasa, ketika lampu mobil mati kabut terbuka. Ketika kami hampir tergelincir, jalan menjadi terang. Cahaya itu nyata. Saya tidak tahu dari mana asalnya, tapi itu menyelamatkan kami. Suara kameramen klik-klik terdengar. Wartawan mengangguk serius. Di sisi lain halaman, Raka duduk di bangku kayu panjang. Ia menatap patung kecil Bunda Maria dari kayu kopi yang kini diletakkan di atas meja kecil berhias bunga segar. Sejak pagi warga dan relawan silih berganti datang untuk menyentuh patung itu. Bukan karena mereka percaya patung itu sakti, tetapi karena malam itu patung itu menjadi saksi dari sesuatu yang lebih besar dari mereka semua. Seorang anak kecil berusia sekitar 8 tahun mendekat pelan ditemani ibunya. Ia menyentuh patung itu dengan tangan menggilnya lalu tersenyum. Hangat ma ibu anak itu terkejut lalu menunduk menyentuh patung. Benar, patung itu hangat seolah baru saja diletakkan di bawah sinar matahari, padahal semalaman basah kuyup di dalam kabin truk. Ini aneh, bisik sang ibu. Raka hanya tersenyum tenang. Ia tidak merasa perlu menjelaskan. Beberapa hal tidak butuh kata-kata. Menjelang tengah hari, video itu viral secara nasional. Berita tentang cahaya di Gunung Haiwan muncul di laman berita besar, forum diskusi hingga siaran televisi lokal. Beberapa stasiun TV mengirim mobil liputan ke huruf kapital di awal. Warga desa yang tadinya hidup tenang kini mulai kebingungan dengan kerumunan media dan orang luar. Banyak yang datang hanya untuk sensasi keludima saat melihat kerumunan. Biar saja, jawab Suster Ana lembut. Cahaya itu datang bukan hanya untuk kami. Biarkan orang lain juga melihat lalu menilai dengan hati mereka sendiri. Pukul 14.15 sebuah tim dari instansi pemerintah daerah datang. Mereka ingin memastikan rekaman itu bukan hasil manipulasi. Seorang teknisi muda membawa laptop dan alat analisis video. Di hadapan Pastor Yohanes, Suster Ana dan beberapa relawan, mereka menonton ulang rekaman itu frame demi frame. Teknisi itu mengernyit. Tidak ada tanda rekayasa digital. Cahaya ini tidak memiliki sumber lampu konvensional. Tidak ada drone, tidak ada pantulan kendaraan lain. Jadi tanya salah satu wartawan. Pemuda itu mengangkat bahu. Kalau bukan teknologi, ya saya tidak tahu. Kalimat itu membuat ruangan sunyi sesaat. Menjelang sore, halaman gereja berubah menjadi tempat pertemuan spontan. Warga, relawan dan para jurnalis duduk berdampingan. Beberapa orang berdoa, beberapa berdiskusi serius, beberapa hanya diam menatap langit. Pak Hendra duduk sendirian di dekat dinding gereja memandangi awan di atas gunung. Dalam hatinya malam kemarin terus berputar. Cahaya itu bukan hanya menyelamatkan hidupnya, tapi juga mengembalikan imannya yang hilang sejak kematian istrinya. Maafkan aku, bisiknya lirih, entah kepada siapa, mungkin kepada Tuhan, mungkin kepada istrinya. Suster Ana datang mendekat dan duduk di sampingnya. Tuhan bekerja dengan cara yang tak kita mengerti, katanya lembut. Hendra mengangguk pelan. Aku percaya sekarang. Sementara itu, Raka berdiri di depan altar kecil tempat patung Bunda Maria diletakkan. Ia menggenggam kedua tangannya erat. Wajahnya penuh cahaya tenang, berbeda jauh dengan pemuda yang dulu hanya datang ke relawan karena ingin membayar rasa kehilangan. Di dalam hatinya ia tahu malam itu bukan hanya tentang keselamatan, tapi tentang sebuah pesan bahwa bahkan di tempat paling gelap, cahaya kecil mampu mengubah segalanya. Pukul 18.00 lonceng gereja berdentang pelan. Penduduk desa dan para relawan berkumpul untuk doa sore. Tidak ada upacara megah, hanya lilin menyala doa pelan dan udara sore yang hangat. Dari jendela puncak Gunung Haiwan terlihat berselimut awan emas kemasan seolah alam pun ikut menyaksikan. Pastor Yohanes berdiri di depan altar, suaranya tenang penuh wibawa. Cahaya yang kalian lihat bukan hanya untuk satu malam. Cahaya itu akan menyebar jika kita membiarkannya tinggal dalam hati kita. Dunia penuh kegelapan, tapi satu cahaya kecil bisa menyalakan 1000 lilin lainnya. Suasana gereja hening, hanya terdengar suara napas, suara lilin meleleh dan detak jantung orang-orang yang tersentuh oleh sesuatu yang lebih besar dari logika. Malam tiba perlahan, warga mulai pulang satu persatu, tapi cerita tentang cahaya di Gunung Haiwan terus menyebar ke luar desa, ke kota, ke provinsi, bahkan ke luar negeri lewat internet. Beberapa orang percaya itu mukjizat, beberapa mencoba mencari penjelasan ilmiah. Tapi bagi mereka yang ada di malam itu, Hendra, Raka, Dimas, Suster Ana dan para relawan, itu bukan sekadar cahaya. Itu titik balik. Malam itu udara di huruf kapital di awal terasa berbeda. Setelah satu hari penuh diliputi berita dan keramaian, halaman gereja Santo Yosef perlahan sepi. Namun keheningan itu bukan keheningan damai, ada sesuatu yang menggambang di udara, ketegangan.
Cahaya yang muncul di atas gunung Haiwan telah menyentuh hati banyak orang, tetapi juga memicu gelombang pertanyaan yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Di sudut halaman gereja, Pak Hendra berdiri sendirian sambil memandangi langit. Angin malam bertiup pelan. Ame menjamkan mata mengingat kembali suara lonceng samar kilau cahaya di atas truk dan tikungan maut yang mereka lewati seperti keajaiban. Hatinya bergetar halus. Ia perkaya, namun ia juga tahu di luar sana banyak yang tidak perkaya. Pukul 20.30 ruang doa gereja dipenuhi orang. Namun kali ini bukan untuk berdoa saja. Pastor Yohanes mengadakan pertemuan terbuka antara warga desa, relawan dan sekelompok tamu baru. Beberapa di antaranya adalah wartawan nasional, perwakilan pemerintah daerah, dan 3 peneliti dari Universitas Teknik di Kota Hue. Saya tidak datang untuk melawan keyakinan, ujar salah satu peneliti, Dr. Andi Wibisono, pria tinggi berkacamata tipis dengan nada tenang. Tapi tugas saya adalah menganalisis fenomena ini secara ilmiah. Cahaya seperti ini harus dipahami. Beberapa warga mulai berbisik. Di barisan depan, Suster Ana menggenggam rosarionya erat-erat. Matanya tenang tapi rahangnya menggeras. Ia tahu malam ini bukan malam doa tapi malam pertarungan antara iman dan logika. Dr. Andi menyalakan layar proyektor portable. Di layar terpampang rekaman dari kamera dashboard Dimas. Gambar truk ketiga cahaya putih kebiruan kabut yang terbelah suara lonceng samar. Semua penonton menahan napas. Suasana ruangan sunyi seperti gereja di tengah misa malam. Pertama, kata Dr. Andi sambil menunjuk layar, kami telah mengirim rekaman ini ke tim analis di Hue. Tidak ada tanda editing digital. Tapi itu tidak berarti ini mukjizat. Bisa jadi ini fenomena alam langka, misalnya St. Elmo's Fire atau pelepasan muatan listrik atmosfer. Kalau itu benar, sahut Dimas kepat, kenapa tidak ada petir, tidak ada kilat, dan kenapa cahaya itu mengikuti truk kami dengan sempurna? Beberapa warga bersorak kecil mendukung Dimas. Dr. Andi menghela napas pelan. Itulah yang sedang kami pelajari. Pastor Yohanes maju beberapa langkah. Suaranya dalam tapi tenang. Ilmu pengetahuan boleh mencari penjelasan, tetapi keyakinan tidak selalu butuh pembuktian. Seorang wartawan perempuan bertanya lantang, jadi pastor Anda menganggap ini mukjizat? Pastor Yohanes tersenyum samar. Saya tidak memberi label. Tapi malam itu orang-orang ini hidup karena sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh rem tangan atau lampu jalan. Apapun namanya, kami menyebutnya harapan. Kata-kata itu membuat suasana ruangan menghangat. Banyak warga menunduk dengan mata berkakak-kakak. Tapi di sisi lain, sekelompok kecil orang menggelengkan kepala, skeptisisme mereka jelas terlihat. Di luar gereja, hujan rintik-rintik mulai turun lagi. Raka berdiri di tangga batu jauh dari kerumunan di dalam. Ia mendengar suara mereka dari kejauhan, suara argumen, suara doa, suara orang-orang mencoba mencari jawaban atas satu peristiwa yang tak bisa dijelaskan. Di hatinya ia sudah punya jawaban, tapi melihat orang saling berdebat seperti itu membuat dadanya terasa berat. Raka, suara Suster Ana terdengar dari belakang. Ia menyusul keluar, berdiri di sampingnya di bawah atap kayu. Kau gelisah? Bukan gelisah, Suster, jawab Raka lirih. Aku hanya merasa apapun jawaban mereka tidak akan mengubah apa yang aku rasakan malam itu. Suster Ana menatapnya penuh kelembutan. Itu artinya hatimu sudah punya kebenaran sendiri. Sementara itu di dalam gereja perdebatan semakin sengit. Ini harusnya dikaji secara ilmiah, ujar Dr. Andi dengan nada tegas. Kalau tidak akan ada banyak orang salah paham dan menimbulkan kultus. Biasa saja orang perkaya, sahut salah satu warga tua, Ibu Kurnia. Anakku meninggal di tikungan gunung itu. Kalau cahaya itu menyelamatkan orang, aku akan menyebutnya mukjizat meskipun 1000 ilmuwan bilang bukan. Ruang gereja mendadak hening. Mata semua orang tertuju padanya. Suara Ibu Kurnia serak tapi kuat. Pastor Yohanes memandang Dr. Andi. Ilmu punya tempatnya, tapi kesaksian hati tidak kalah penting. Pukul 21.30, pertemuan belum selesai ketika hal aneh terjadi. Lampu-lampu di gereja berkedip 2 kali lalu padam total. Seluruh ruangan mendadak gelap gulita. Orang-orang berteriak pelan, beberapa refleks menyalakan senter ponsel. Tenang, seru Pastor Yohanes. Dr. Andi langsung memeriksa panel listrik kecil di dinding. Aneh. Tidak ada pemadaman di seluruh desa. Saat itulah suara lonceng kecil terdengar lagi, semua orang membeku. Raka dan Suster Ana yang berada di luar gereja juga mendengar suara itu. Suaranya datang dari arah gunung, bukan dari menara gereja. Angin berhenti berhembus, udara mendadak hening. Kabut tipis mulai turun perlahan dari punggung gunung meski hujan baru saja reda. Tidak, bisik Raka. Suara itu sama seperti malam itu. Suster Ana menatap ke arah gelap pegunungan, jantungnya berdegup kencang. Bunda Maria. Dalam kegelapan ruangan beberapa orang mulai panik. Wartawan menyalakan kamera, lampu flash berkedip. Dr. Andi menunduk memeriksa kabel, tapi sebelum ia sempat mengatakan apa-apa, cahaya samar muncul dari jendela kakak patri gereja. Cahaya itu sama putih kebiruan tenang berdenyut pelan.
Tidak terlalu terang tapi cukup untuk menerangi seluruh ruangan. Orang-orang perlahan berhenti bicara, napas mereka terdengar satu-satu. Cahaya itu tidak berasal dari dalam. Ia datang dari luar, dari arah Gunung Haiwan. Dimas berlari keluar diikuti puluhan orang lainnya. Di kejauhan di punggung gunung mereka melihat sebuah titik cahaya melayang rendah. Perlahan-lahan titik itu membesar dan membentuk lingkaran samar. Lonceng kecil terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Ting-ting-ting, beberapa orang berlutut. Beberapa mengangkat ponsel untuk merekam. Wartawan sibuk menyiapkan kamera. Suster Ana menggenggam tangan Raka, air mata mengalir tanpa suara. Ini terjadi lagi, bisik Dimas. Bukan hanya mukjizat semalam, gumam Hendra pelan, suaranya bergetar. Ini panggilan. Tiba-tiba Dr. Andi keluar dari gereja, wajahnya tegang. Ia mengangkat teropong kecil yang dibawanya, mencoba menganalisis cahaya itu. Setelah beberapa detik tangannya gemetar. Ia menurunkan teropong perlahan. Bagaimana dok? Tanya wartawan. Dr. Andi menatap kosong ke arah cahaya. Itu bukan pantulan lampu, bukan drone, bukan hal yang aku kenal. Orang-orang saling pandang. Suasana di halaman gereja berubah, bukan ketakutan melainkan campuran takjub dan gentar. Cahaya itu perlahan bergerak mendekat. Tapi tidak ada suara mesin, tidak ada getaran. Hanya suara lonceng kecil yang semakin jelas. Angin seakan berhenti. Kabut menggantung seperti tirai. Pak Hendra melangkah maju. Ia menatap cahaya itu lama, seperti sedang memandang sesuatu yang hanya ia mengerti. Air mata pelan mengalir di pipinya. Kalau ini bukan mukjizat, katanya dengan suara serak, aku tidak tahu lagi apa yang bisa disebut mukjizat. Pukul 22.05. Cahaya itu melayang di atas lereng gunung selama lebih dari 10 menit, disaksikan puluhan orang, warga, relawan, ilmuwan dan wartawan. Tak satu pun dari mereka bisa mengabaikan apa yang mereka lihat. Beberapa berdoa dengan suara bergetar. Beberapa hanya menangis. Dr. Andi berdiri dan wajahnya berubah dari skeptis menjadi kosong, bukan karena kalah berargumen tapi karena tak bisa menyangkal. Dan tepat saat lonceng berdentang 3 kali terakhir, cahaya itu perlahan menghilang ke balik kabut gunung. Tak ada sorak, tak ada tepuk tangan, hanya hening. Orang-orang berdiri mematung di halaman gereja seperti baru saja menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari hidup mereka. Pastor Yohanes memeka keheningan dengan suara lembut, Tuhan tidak perlu dimengerti, cukup disambut. Suster Ana berlutut. Raka ikut berlutut di sampingnya. Hendra menundukkan kepala. Dimas menutup kamera di tangannya, menyadari bahwa malam ini bukan tentang rekaman, ini tentang iman. Dan di antara mereka semua, bahkan Dr. Andi sang ilmuwan tidak lagi berkata apa-apa. Ia hanya berbisik pelan, hampir tak terdengar, aku melihatnya sendiri. Langit malam di huruf kapital di awal masjid diselimuti kabut tipis ketika semua orang berdiri membeku di halaman gereja Santo Yosef. Cahaya putih kebiruan yang baru saja melayang di punggung Gunung Haiwan kini telah lenyap, meninggalkan keheningan tebal yang nyaris dapat disentuh. Angin berhenti, suara jangkrik pun lenyap, seperti alam pun ikut menahan napas. Di barisan depan, Raka berlutut dengan kedua tangan menggenggam erat. Di sampingnya Suster Ana masih menatap ke arah punggung gunung tempat cahaya itu muncul. Air mata mengalir di pipinya, tapi kali ini bukan karena ketakutan melainkan perasaan damai yang sangat dalam. Sementara itu Dr. Andi berdiri terpaku di sisi kanan halaman, teropong kecilnya masih tergenggam di tangan. Wajahnya pucat, bukan karena ketakutan melainkan karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia kehilangan kata-kata. Pukul 22.20 perlahan suara orang-orang mulai terdengar. Suara berbisik, doa lirih dan isak tangis menyatu dalam udara malam. Seorang wartawan perempuan yang sebelumnya begitu agresif dengan pertanyaan kini menurunkan kameranya. Matanya merah basah. Ini bukan pantulan lampu, katanya lirih. Aku merekamnya, tapi rasanya bukan sesuatu yang pantas disebut sekadar fenomena alam. Pak Hendra mendekat ke tengah kerumunan. Wajahnya tenang tapi matanya berkilat. Kalian semua lihat sendiri. Cahaya itu muncul 2 kali. Tidak ada petir, tidak ada suara mesin, tidak ada alat apapun. Tapi malam ini kita semua disatukan oleh satu hal, sesuatu yang lebih besar dari kita. Suara tepuk tangan kecil terdengar dari warga desa di belakang. Tidak heboh tapi pelan dan tulus. Di dalam gereja Pastor Yohanes menyalakan lilin satu persatu. Nyala kecil itu perlahan memenuhi ruang, menggantikan cahaya listrik yang padam. Jemari tuannya bergerak tenang. Ia sudah melewati banyak badai dalam hidupnya, tapi malam ini ia tahu sejarah kecil telah tercipta di desa ini. Suster Ana masuk menyusul masih menggenggam rosario. Bapak Pastor, saya rasa ini bukan akhir. Pastor Yohanes mengangguk pelan. Tidak, ini baru awal. Pukul 22.40. Seluruh orang kembali ke dalam gereja untuk mencari ketenangan. Wartawan dan warga duduk berdampingan di bangku kayu panjang. Tak ada lagi perdebatan keras seperti awal malam.
Bahkan Dokter Andi pun duduk diam di baris tengah, matanya kosong tapi lembut. Suster Ana berdiri di dekat altar memegang patung kecil Bunda Maria dari kayu kopi. Patung itu tetap hangat seolah-olah ada kehidupan di dalamnya. Ia menatap wajah patung itu lama lalu berkata dengan suara yang nyaris seperti doa, cahaya itu datang bukan untuk menunjukkan kekuatan tapi untuk membangunkan hati. Semua mata tertuju padanya. Tak ada sorak, tak ada tepuk tangan, hanya kesunyian yang terasa penuh arti. Raka berdiri perlahan. Dadanya terasa sesak bukan karena takut tapi karena sesuatu dalam dirinya bergerak. 2 tahun lalu ibunya meninggal dalam banjir besar. Sejak itu ia kehilangan arah, menganggap dunia hanyalah rangkaian bencana tanpa makna. Tapi malam itu ditikungkan maut, Gunung Cahaya itu menyelamatkannya. Dan sekarang di depan semua orang hatinya tak lagi kosong. Suster, suara Raka pelan, aku ingin kembali ke gunung besok pagi. Beberapa orang menoleh terkejut. Kenapa, tanya Pastor Yohanes lembut. Raka menatap lurus. Aku tidak takut lagi. Aku ingin melihat tempat itu di siang hari. Aku ingin berdiri di tempat Cahaya pertama kali turun. Dokter Andi mengangkat wajahnya. Aku ikut, katanya tiba-tiba. Suaranya tenang tanpa nada tantangan seperti sebelumnya. Bukan untuk membuktikan tapi aku ingin mengerti dengan mataku sendiri. Suster Ana menatapnya lalu tersenyum lembut. Terkadang mengerti bukan tentang menemukan jawaban tapi tentang membiarkan hati terbuka. Pak Hendra juga berdiri. Aku juga akan ikut. Sudah waktunya aku kembali ke tikungan tempat aku kehilangan seseorang, bukan dengan duka tapi dengan harapan. Satu persatu relawan mulai mengangkat tangan. Bahkan beberapa warga desa juga ingin ikut. Dalam waktu singkat rencana kecil terbentuk. Keesokan pagi mereka akan naik ke tikungan K14 tempat semua ini dimulai. Malam semakin larut. Di luar gereja kabut mulai naik lagi tapi kali ini tidak menakutkan. Udara malam seolah lembut menyelimuti semua orang. Beberapa wartawan tetap menyalakan kamera tapi tak lagi dengan nada sinis, mereka merekam dengan hormat. Sebelum tidur Pastor Yohanes memimpin doa singkat. Ia berdiri di depan altar sementara semua orang berdiri melingkar. Lilin-lilin kecil menyala redup. Suaranya bergetar pelan. Ya Tuhan, jika Cahaya itu adalah tandamu, jadikanlah kami alat kedamaianmu. Jangan biarkan kebencian membutakan hati kami. Biarkan cinta menjadi jawaban. Semua orang menggukapkan amin hampir serempak. Suara itu bergema ke langit-langit gereja seperti gema keheningan yang dipeluk oleh gunung. Pukul 00.10 dini hari, gereja perlahan sepi. Warga desa pulang ke rumah masing-masing, wartawan kembali ke penginapan sementara para relawan beristirahat di aula kecil di samping gereja. Raka tidak langsung tidur. Ia berdiri di jendela menatap puncak gunung yang diselimuti kabut perak. Di sana tempat Cahaya itu turun kini hanya kegelapan. Tapi bagi Raka kegelapan itu tidak lagi menakutkan. Ia tahu di balik kegelapan itu ada sesuatu yang hidup. Mabisiknya lirih ke langit. Aku tidak takut lagi. Suster Ana yang lewat di lorong mendengar suara itu. Ia tidak masuk, hanya tersenyum. Dalam hatinya ia tahu Cahaya itu tidak hanya menyelamatkan hidup Raka malam itu, ia juga menyembuhkan luka dalam hatinya. Sementara itu di sebuah kamar kecil di penginapan desa, Dokter Andi duduk di depan laptop. Ia memutar ulang rekaman Cahaya itu berkali-kali. Tangannya gemetar saat ia menekan tombol jeda di momen Cahaya itu mencapai bentuk lingkaran sempurna. Aku seorang ilmuwan, gumamnya pelan, tapi malam ini aku merasa kecil. Ia menutup laptop, meletakkan teropong di meja lalu memejamkan mata lama. Sesuatu yang lama terkunci dalam dirinya, sesuatu yang ia pikir telah mati perlahan bangkit. Keyakinan. Di halaman gereja Pak Hendra duduk sendirian di bangku kayu. Tangannya memegang foto istrinya yang sudah lama ia simpan di dompet. Air matanya mengalir pelan tapi wajahnya bukan sedih melainkan tenang. Lihat sayang, gumamnya, aku tidak marah lagi dengan gunung itu. Angin malam bertiup lembut menyentuh wajahnya seperti belayan. Dini hari semakin dalam. Desa kecil huruf kapital di awal tenggelam dalam keheningan. Tapi keheningan itu bukan keheningan biasa. Ada sesuatu di udara malam, getaran lembut yang hanya bisa dirasakan bukan dijelaskan. Raka akhirnya berbaring menutup mata. Tapi sebelum tertidur suara lonceng kecil samar terdengar lagi dari kejauhan. Ting ting ting, tidak keras, tidak menyeramkan, seperti sebuah panggilan lembut. Ia tersenyum dalam gelap. Besok, bisiknya, besok aku akan kembali ke sana. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya sejak kehilangan ibunya ia tertidur tanpa mimpi buruk.